Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sahabat semuanya, asatidzah wal asatidzah, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan segala aktivitas Anda diberikan kelancaran, mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki halalan thayyibah wal barokah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan jamaah semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya, yaitu jasa penukaran uang di beberapa tempat ini yang biasanya diadakan jelang Idul Fitri ya. Biasanya di bulan Ramadan jelang Idul Fitri, uang ini ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, sehingga nanti uang ini bisa untuk dibagi-bagikan atau untuk transaksi, ya, memudahkan untuk transaksi. Yang semula uangnya ini pecahan ratusan misalnya, kemudian kita tukarkan dengan uang misalnya 10.000, 20.000 dan sebagainya. Nah, di mana ini biasanya di masyarakat kita yang terjadi ini ada penambahan yang biasanya misalnya uang 1 juta ini pecahan 100.000 misalnya, kemudian ditukar dengan uang 1 juta yang pecahannya 20.000, kemudian ada tambahan yang diberikan atau disetorkan kepada orang yang memberikan jasa penukaran uang. Jadi semacam ada penambahan nominal yang misalnya 1 juta, kemudian ditukar dengan 1 juta, kemudian ditambahi dengan 100.000 sehingga menjadi 1.100.000 misalnya. Dan ini biasanya atas kesepakatan atau atas dasar suka sama suka, atau ada unsur kerelaan dari yang membuka jasa penukaran uang maupun orang yang ingin menukarkan uang. Ini bagaimana dalam sudut pandang fikih menyikapinya? Ini ternyata di kalangan ulama, ini pendapat mereka, ulama yang bisa kita ambil referensinya, bahwasanya untuk menentukan penambahan uang tersebut, ini kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang. Ya, dua sudut pandang, sehingga nanti menyebabkan hukumnya bisa berbeda. Ya, nah, bisa menyebabkan atau menimbulkan hukum yang berbeda. Kita lihat dari dua sudut pandang, atau kita lihat dari akad-akadnya ya. Dari akadnya ini kira-kira seperti apa? Nah, misalnya yang pertama, jika kita lihat akadnya adalah dalam rangka yaitu penukaran uang, atau objeknya adalah uang. Ya, penukaran uang, kemudian ada penambahan dari uang tersebut. Inilah yang disebut dengan riba. Ya, jadi kalau kita dengan akad menukarkan uang ini, atau objeknya adalah uang, saling tukar menukar uang, memang dari segi agama, ini dari segi fikih, ini maka tidak boleh ada unsur penambahan. Harus dalam jumlah nominal yang sama. Termasuk misalnya pinjam meminjam, hutang piutang, ini dalam jumlah nominal yang sama. Maka kalau kemudian ada unsur penambahan, maka disinilah yang disebut dengan riba. Dan kita tahu bahwasanya ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya terjadi penukaran uang ini hukumnya mutlak riba, dan dosa riba ini lebih besar dosanya seperti orang melakukan zina, ya, naudzubillah min dzalik.
Maka kalau kita niatkan akadnya atau objeknya adalah uang, maka jelas di sini bahwasanya apa yang dilakukan tersebut adalah mengandung unsur riba. Tentunya ini mengandung dosa dan hukumnya adalah haram. Ini jika akadnya adalah uang, ya, akadnya adalah penukaran uang. Nah, kemudian kalau seandainya kita akadnya yang kedua, yaitu akadnya adalah jasa penukaran uang. Jadi akadnya adalah jasa atau objeknya adalah jasa. Maka di sini kalau seandainya yang kita lakukan ini dalam rangka adalah akadnya jasa, maka di sini bukan mengatasnamakan yaitu jual atau tukar menukar uang, tapi atas dasar bahwasanya ini adalah uangnya yang sama, kemudian kita memberikan jasa sebagai bentuk terima kasih ya kepada orang yang sudah mau uangnya untuk kita tukarkan. Jadi di sini adalah dalam rangka untuk memberikan jasa atau upah, ya, dalam bahasa fikihnya namanya ijarah atau ujroh. Ya, ujroh ini ternyata dalam fikih ini hukumnya adalah boleh. Ya, jadi ini sama seperti jual beli tapi dalam bentuk jasa. Jadi di sini bukan jual beli barang, bukan jual beli uang, tapi di sini adalah jual beli jasa. Jadi uangnya ini adalah tetap kita niatkan bahwasanya uangnya sama, misalnya 1 juta dengan 1 juta atau 2 juta dengan 2 juta dan seterusnya, walaupun nanti pecahannya bisa berbeda. Kemudian saat kita memberikan tambahan sesuai dengan kesepakatan ini, kita niatkan sebagai upah, sebagai bentuk terima kasih karena sudah memberikan jasa untuk ditukarkan sehingga uang kita mudah untuk kita pecahkan atau kita lakukan transaksi. Nah, maka ini akad yang kedua, akad dalam rangka itu ijarah atau ujroh, yaitu dalam rangka menyediakan jasa, maka di sini tidak termasuk dari kategori riba. Jadi tidak mengandung unsur ribawi. Nah, ini sebagaimana dalam kitab Fathul Mujib, ya, Fathul Mujibil Qarib, ya. Fathul Mujibil Qarib ini keterangannya ijarah atau sewa sebenarnya adalah jual beli. Hanya bedanya ijarah menerima pembatasan tempo. Produk pada ijarah bukan pada barang tetapi manfaat atau jasa dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga atau aktivitas. Nah, ini yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yaitu dalam kitab Fathul Mujibil Qarib, ya, Situbondo Maktabatul As'adiyah, yaitu cetakan tahun 2014, ya, cetakan pertama halaman 123. Ini keterangannya bahwasanya di sini adalah yaitu ijarah, sewa atau penyediaan jasa penukaran uang, bukan dalam bentuk yaitu tukar menukar uang. Nah, jadi yang membedakan dua hukum berbeda ini karena memang akadnya berbeda walaupun prakteknya juga sama. Jadi yang menentukan agar apa yang kita lakukan ini boleh atau mubah, tidak haram, tidak mengandung unsur ribawi, sehingga kita nanti jangan salah niat atau salah akadnya. Kita akadi sebagai bentuk memberikan jasa, ya, memberikan jasa atau upah atau ijarah kepada orang yang sudah menyediakan jasa penukaran uang, ya, itu. Jadi ibaratnya adalah sebagai upah, ya. Nah, ini sebagaimana keterangannya juga dalam kitab Nihayatuz Zain, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini keterangannya. Barang terkadang mengikut sebagaimana bila seseorang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya, maka itu boleh yang berdasarkan nas Al-Quran. Yang paling sahih, titik akadnya terletak pada aktivitas mengasuh balita tersebut oleh seorang perempuan yang meletakkannya di pangkuannya, menyuapinya dengan susu dan memerahnya sesuai kebutuhan. Titik akadnya atau ma'qud alaih terletak pada aktivitas si perempuan.
sementara ASI menjadi hak balita sebagai konsekuensi dari aktivitas pengasuhan. Jadi ada upah bagi orang yang menyusui seorang bayi, ya, menyusui, menyuapi dan sebagainya. Maka ini diberikan upah, ya, maka ini boleh hukumnya, ya. Ini dimisalkan seperti apa yang dilakukan oleh seperti tukar menukar uang tadi, ya. Nah, sebagaimana juga dalam keterangan, yaitu kitab Kifayatul Akhyar Abu Bakar Al-Hisni, ya, Allah berfirman, bila mereka telah menyusui anakmu, maka berikan upah kepada mereka. Jadi ketika perempuan menyusui anak orang lain dalam rangka dia adalah sebagai ibu susuan, maka memberikan upah kepada ibu susu tersebut, ya. Maka di sini hukumnya adalah boleh. Nah, demikianlah keterangannya, bahwasanya pendapat di kalangan ulama tidak bisa kita katakan otomatis haram, walaupun di situ ada unsur penambahan. Maka caranya agar tidak salah, sehingga konsekuensi hukumnya adalah riba, sehingga diharamkan, maka kita harus tahu akadnya dulu. Kita niatkan bahwasanya akadnya adalah memberikan upah kepada jasa atau pelayanan, yaitu penukaran uang. Jadi kita bayar dengan uang yang sama dulu, misalnya 1 juta, terus kemudian dikembalikan dengan 1 juta atau berapapun nominalnya dengan nominal yang sama, kemudian nanti kita berikan upahnya kepada orang yang telah berjasa menukarkan uang, sehingga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas baik itu transaksi dan sebagainya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya kesehatan, kelapangan rezeki, dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.